Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan bagimu. Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami sepanjang istirahat kami. Tuhan yang melindungi pagi ini, Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita. Kami bersyukur pagi ini kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami, agar sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam menjalani kehidupan ini. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku, terambil dari kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Saudaraku, hari ini firman Tuhan boleh kita dengarkan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengucap syukur setiap hari, karena Dia sudah menyelamatkan kita dari segala hukuman dosa. Karena orang yang masih hidup di dalam dosa akan dihukum dalam kerajaan maut. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, Dia mau menyelamatkan manusia oleh darah-Nya yang kudus. Kita dimenangkan, kita diselamatkan. Firman Tuhan berkata, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Memang luar biasa saudaraku, tidak ada orang yang sebaik Tuhan Yesus. Kalaupun ada orang baik, barangkali dia bisa menolong orang dengan materinya, dengan tenaganya. Tetapi untuk mencurahkan darahnya, barangkali belum ada orang yang mau memberikan nyawanya untuk orang yang berdosa atau kepada orang yang jahat. Nah, ini Tuhan Yesus sudah melakukannya itu, bahwa Dia memang baik, sangat baik dan teramat baik bagi kita. Jadi oleh karena itu jangan pernah kita melupakan saudaraku, ucapan syukur kita harus naikkan setiap hari kepadanya, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia, tidak ada yang bisa memperdamaikan manusia dengan Allah kalau bukan melalui darah Kristus yang disalibkan 2000 tahun yang lalu untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan, supaya kita bisa dimenangkan, kita diselamatkan, dosa-dosa kita dihapuskan. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa dosa kita dihapuskan saudaraku? Nah, ini tidak bisa kita katakan, oh Tuhan Yesus sudah naik, sudah disalibkan, darahnya sudah tercurah, aku sudah diselamatkan. Nah, hari ini Tuhan ingatkan bagi kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengaku segala dosa kita saudaraku. Tidak bisa kita katakan sudah dihapuskan Tuhan Yesus begitu saja, tidak seperti itu. Jadi kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Inilah ucapan syukur kita tadi. Kita akui segala apapun yang pernah kita lakukan. Mungkin kita pernah memukul orang, mungkin kita pernah membenci orang, pernah kita mendendam kepada orang, mungkin sampai hari ini pun masih ada orang yang tidak kita ampuni, atau mungkin pernah kita disakiti orang, masih ada akar pahit di dalam hati kita. Nah, ini belum bisa diselesaikan saudaraku, karena kalaupun kita katakan Tuhan baik, Dia menyelamatkan manusia, tetapi kalau kita masih memendam rasa benci, rasa iri hati, dengki, marah, dan segala hal-hal yang kepahitan yang di dalam hati kita belum mengampuni, nah ini belum selesai saudaraku. Jadi oleh karena itu mari ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita mengucap syukur, Tuhan ini dosaku, aku serahkan di dalam tangan kasih-Mu, oleh darah-Mu yang kudus menyucikanku. Nah, ini yang harus kita lakukan saudaraku, supaya semua dosa yang kita lakukan itu, yang kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, atau memang karena ada kepahitan tadi, kita membenci, mendendam, karena kita memang disakiti, semua akan dihapuskan oleh
Tuhan Yesus. Nah, di situ nanti baru Anda merasakan lega ketika Anda sudah melakukannya. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, memang kasih setianya tidak pernah berubah, saudaraku, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Siapakah yang dapat mempersembahkan siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Nah, itu dia, ketika Anda sudah mengaku dosa Anda, ketika Anda sudah mengakui semuanya apa yang pernah Anda lakukan di hadapan Tuhan, maka akan terjadi kelegaan di hatimu, saudaraku. Karena ketika kita berbeban berat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikul, itu memberatkan beban hidup kita. Tetapi ketika kita mau mengampuni, kita lepaskan semuanya apa yang ada di dalam hati kita, yang membuat kita emosi, yang membuat kita marah, yang membuat kita dengki, iri hati, kepahitan, semuanya ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, kita akui semuanya, maka kelegaan itu akan datang di hati kita, badan kita akan menjadi ringan. Kuasa Tuhan itu kan berlaku di dalam hidupmu, saudaraku. Mari lakukan, jangan Anda memendam benci lagi. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, ini dia. Jadi hukum itu adalah firman Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang mau berpegang pada hukum Tuhan. Karena kalau kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita, tentunya ada damai sejahtera. Karena itulah janji firman Tuhan, bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, saudaraku. Nah, yang melakukan keadilan di segala waktu. Nah, jadi kalau kita sudah mengakui dosa kita, sudah kita berdamai dengan Tuhan melalui darah Yesus Kristus yang menyucikan kita, maka kita akan selalu merasakan yang baik yang kita lakukan. Kita tidak mau lagi berbuat dosa, kita tidak akan lagi melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dia selalu memberi keadilan bagi kita di segala waktu, saudaraku. Oleh karena itu, mari jangan keraskan hatimu, karena setiap hari Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau menyertai hidup kita, Tuhan mau selalu memegang tangan kita. Kalau di dalam kitab Yesaya 41 ayat 11 juga mengatakan bahwa Yesaya, haleluya, Yesaya 41 ayat 10 juga berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ini yang kita peroleh ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau menuruti hukum-hukum Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Tuhan yang memegang tangan kita, Dia yang menuntun jalan kita agar kita memperoleh kemenangan di dalam kehidupan ini. Itulah yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman. Biarlah kami senantiasa mau taat setiakan kebenaran. Kami tahu bahwa Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang menuntun jalan kami supaya kami mau mengaku segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan menjadi anak kekasih hati-Mu. Ampuni kami Bapa kalau masih sering kami marah, kalau masih sering membenci, kalau masih ada akar pahit. Angkatkan, lepaskan kami Bapa dari segalanya, supaya kuasa-Mu mengalir atas hidup kami, dan oleh kuasa tangan-Mu yang kudus menuntun jalan kami, memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Ada kelegaan, ada damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan bagi orang yang mau taat setiakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, hormat pujian bagi-Mu, kemuliaan untuk terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.